Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Summit Winda masih membahas tentang tema Aku Butuh Dimanja. Namun sebelum kita lanjut ya ke pembahasan kita yang berikutnya, saya minta klarifikasi jawaban dari guru kita Ustadz Maulana dulu. Gimana Ustadz Maulana? Apakah Ustadz Maulana sudah ingin dimanja-manja lagi? Gini, bagaimana kalau ketahu aja? Nggak bisa. Jawab dulu baru saya kasih pertanyaan. Gimana? Iya? Tidak ada manusia yang tidak butuh perhatian. Oh berarti pingin. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Oke, benarkah Ustadz Maulana ya, ketika malu untuk bersikap manja kepada pasangan sendiri, ini maka bisa menjadi tanda hilangnya sebuah cahaya sakinah, mawadah, warahmah. Mohon izin penjelasannya. Aduh ya Allah ya Karim, nih Masya Allah tabarakallah. Tema hari ini bagus banget. Bagus banget ya Allah. Bagus banget. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya yang lagi nonton, ayo berpeganganlah dengan pasangannya. Peganglah tangannya, duduk berdualah. Ingat, yang menyebabkan hilangnya ini kemanja-manjaan. Karena kadang-kala malu bersikap manja kepada pasangan. Siapa yang malu bermanja-manja kepada pasangan yang sah. Ingat ya. Maka hilanglah cahaya sakinah, mawaddah, warahmah. Aduh, makanya saya salut sama Ustaz Sam ya. Pegangan terus. Alhamdulillah. Bapak juga belum setahun. Jangan, harusnya didoain ya Oh, Allah. udah panjang lah, amin. Tapi gimana caranya 22 tahun masih pegangan, 24 tahun pegangan nggak? Pegangan dong. Mau nyebrang kan? Berarti tua dong. Malu kepada kan yang terjadi saat ini. Kadang-kala maaf nauzubillah sama nauzubillah. Malu kepada yang sah, tapi tidak malu pada yang tidak sah. Nauzubillah. Itu dia. Maaf, saya pinjam kata-kata. Waktu maaf, Islam tidak mengenal pacaran ya. Waktu pacaran berpegangan, digonceng motor. Bonceng motor lingkaran penuh. Lingkaran penuh. Setelah nikah setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Sudah punya anak, motornya yang dipegang. Karena anaknya di tengah maksudnya. Anaknya di tengah. Jamaah. Ini yang saya ingin rindukan sebenarnya sama almarhumah itu. Saya kalau tidur selalu berpegangan tangan. Wih, Masya Allah. Iya, karena 4 anak saya di tengah 4 itu. Kalau saya tidak pegang tangannya jatuh saya dari ranjang. Yang paling membahayakan, hilangnya cahaya sakinah mawaddah warahmah ketika sosok laki-laki dalam hal ini suami membandingkan pasangannya dengan pasangan yang lain. Jangan pernah ceritakan wanita lain di hadapan istri. Ngambek itu. Bagus banget ya. Kau tinggal aja di sana. Pasti bilang gitu itu. Pasti bilang begitu. Jangan pernah menceritakan wanita lain di hadapan istrimu. Hebat banget istrinya, pintarnya masak. Jangan makan di rumah ini lagi ya. Pasti begitu itu. Nah, apabila Allah mengendaki kebaikan, sekarang dengarkan, mohon maaf kepada siapapun tanpa menggurui, karena saya ambil dari hadis riwayat Imam Ahmad, dijelaskan apabila Allah mengendaki kebaikan bagi suatu keluarga, maka Allah akan memasukkan rasa kelembutan, rasa kasih sayang dalam diri mereka. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. Itu yang penting. Kenapa? Jangan pernah malu untuk berpegangan. Jangan pernah malu untuk bersama-sama. Karena itu bahagian daripada kemesraan untuk melembutkan hati kita. Masya membahagiakan, Allah. memberikan cahaya rumah tangga. Masya Allah. Makanya dalam surah Nur disebutkan itu orang tua ada kamar khusus. Betul. Dan tidak boleh anak masuk di kamar orang tua. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Ya, Udah mudah-mudahan kejawab ya, kan? Udah kejawab. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Oke. Pakai nanya lagi sih. Kena deh. Ya, kita lanjutkan. Sebelumnya kita baca dulu ada sebuah artikel nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya akan bacakan sebuah artikel. Ini ada sikap manja Rumini ke suami sebelum tewas memeluk sang ibu. Ini saat erupsi Gunung Semeru, ya, Imam sedang bekerja menambang pasir. Sehari sebelumnya ia merasa ada yang berbeda dari istrinya.
Imam merasa sikap istrinya begitu hangat, romantis dan sedikit manja karena terus minta dipeluk. Itu pun, ia pun ya senang melihat perlakuan istrinya itu. Nah ini ada pertanyaan nih Ustazah nih, ya Allah langsung merinding saya. Ini apakah di dalam Islam itu ada yang namanya isyarat ya, bentuk isyarat. Karena kayak tadi kan kita lihat gitu, tadinya sebelumnya awalnya nggak terlalu manja. Tiba-tiba manja banget, pengen selalu dipeluk. Apakah ini bisa menjadi satu isyarat akan terjadi sesuatu? Nah lu. Mohon izin Ustazah. Insya Allah. Aduh jadi deg-degan. Deg-degan kita. Mohon izin Pak Ustadz, Kak Fadli. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Apakah bisa suatu pertanda atau isyarat atau firasat? Nah ini kita akan lihat apakah firasat, apakah tatayur. Karena kadang-kadang ya seorang suami ini suka ngatain ketika si istri itu manja, dibilang apa? Waduh, jangan-jangan ya pengen ada maunya nih, jangan-jangan pengen beli tas, jangan-jangan pengen beli ini. Lah, ya namanya dia pengen beli tas, pengen beli apa juga dia minta sama suaminya. Yang penting kan sama suami sendiri, bukan sama suami orang. Gitu. Betul. Nah, berarti kalau kita tatayur jangan. Karena apa? Atiaroh syirkun, atiaroh sirkun. Tiaroh adalah syirik. Apa tiaroh? Kalau kayak begini jangan-jangan dia bakalan maaf sakit misalnya atau mati. Jangan. Tapi kalau kita pakai istilah firasat ini insya Allah mungkin pasangan kita orang yang soleh, yang udah soleha, mungkin istri kita soleha. Sehingga Allah cepat kasih firasat. Ittaku firasatal mu'min. Takutlah kamu terhadap firasat orang beriman. Karena firasat orang beriman itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi kalau sebagai seorang beriman ngelihatnya bukan tatayur. Jangan bilang tumben manja, ada maunya tuh. Atau tumben manja, jangan-jangan mau mati. Jangan juga. Karena ucapan adalah doa. Jadi jangan tatayur, tapi firasat. Apa firasatnya? Masya Allah, ini istriku kok jadi lebih manja. Kok lebih yang namanya hangat. Nah kita di sini harus punya perasaan. Kenapa? Iman kita ini insya Allah main. Kenapa? Oh pantesan. Kan kayak gitu ya. Ketika pasangan kita ada yang wafat atau saudara ada wafat. Pantesan waktu itu tumben-tumbenan tuh dia minta buah apel. Tumben-tumbenan. Padahal gak pernah dia. Nah ini mungkin firasat. Jadi mudah-mudahan ini sebagai firasat. Jangan tatayur. Yang pertama. Yang kedua. Ketika seorang istri bermanja sama kita, udah gak usah dikaitkan dengan macam-macam. Anggap aja apa? Oh dia emang lagi pengen manja. Karena apa? Harga mahal sebuah bantal tidak bisa mengalahkan bahu suami untuk bersandar. Jadi biar kita beli bantal gak bisa menggantikan hangatnya ya bahu suami untuk kita bersandar gitu bahu. Jadi salah dia tuh ya. Dan karena apa? Karena mungkin emang istri pasangan terbaik buat suami, suami pasangan terbaik buat istri. Jadi kita harus ilangi tatayur dalam surat Yasin dinyatakan gitu. Qalu ta'irukum ma'akum, ya kan? Bahwasanya kemalanganmu, kesialanmu adalah gara-gara kamu. Jangan, gara-gara kamu nih jadi begini, jangan. Tapi apa? Semua karena Allah. Semua karena cinta, semua karena Allah gitu. Alhamdulillah punya pasangan, masih manja sama kita. Daripada manja sama laki tetangga datang nih ya. Assalamualaikum, Pak RT datang. Iya Pak RT. Coba. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Mau kok ketemu begini? siapa? Nggak jadi datang nih. Kece banget. Pak RT-nya. Masih Kira nama, Ya, kira ada di nama dalam. laki orang aja. giliran suaminya datang. Gini. Assalamualaikum. Pak RT Pak dulu. RT dulu, Pak RT dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau kemana? Mau ketemu Manggil. siapa? Bu, ada suaminya? Giliran Ada, suaminya datang. Pak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau ngapain? Nah ini gak boleh kayak begini. Sasa, kalau suami nggak boleh gitu. Makanya gak boleh gitu. Jadi ada yang begitu. Kalau Iya. orang lain bermanya-manya, Oh. tapi kepada suaminya dia marah-marah. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Iya. Terus jawabannya apa? Nggak boleh. Oke. Speechless jadinya. Speechless. Speechless. Oke, terima kasih banyak Ustaz dulu. Sama-sama. Wah, boleh diantar lagi suami Ustaz dulu ke depan. Iya. Jadi kita sama suami harusnya Waalaikumsalam. Iya. Pak tuh ada tamu, harusnya begitu sama Ah, suami. bukan terbalik. Bukan terbalik. Saya Makasih panggil banyak. suaminya, Ah. jangan sampai nanti saya disuruh praktek jadi suaminya Ustaz dulu. Ini kita lanjut sudah lagi nih. antisipasi itu. Iya, Ustaz Maulana, Ustaz Lulung dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah Ustaz Syam ya. Ini mau izin nih. Ada pertanyaan nih, apakah boleh dalam Islam kalau istrinya itu diperbolehkan untuk meminta cerai? Karena ketika suaminya udah bersikap dingin kepada istrinya, nggak ada lagi yang namanya perhatian, manja-manja gitu ya kan. Karena kan kebutuhan istri itu kan bukan cuma hanya materi. Tapi juga butuh yang namanya batinnya. That's right. Ini udah batinnya nggak dikasih, materi juga nggak dikasih. Nah, boleh nggak istri minta cerai?
Aduh, tabek guruku Ustaz Ustaz Syamil, Maulana. gila Ustaz Syamil, kasih yang masalah katanya. Semua masalah, semua yang baik-baik ke saya. Semua yang masalah ke dia. Allahu Akbar. Kita mempelajari masalah supaya kita tidak terjebak di dalamnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak seorang istri yang terjebak karena mudahnya untuk yang namanya khulu. Mudahnya untuk meminta cerai kepada sang suaminya. Maka subhanallah, khulu atau meminta cerai kepada suami itu tidak semudah yang kita lihat di film atau di sinetron. Subhanallah, Nabi SAW mengancam seorang wanita yang dengan mudahnya meminta cerai kepada suaminya tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang syar'i, maka wanita tersebut tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Seorang wanita yang tidak ada alasan meminta cerai kepada suaminya, maka wanita tersebut tidak akan pernah mencium bau surga. Oh, langsung wanita yang menonton nih, wah tapi kan saya ada alasannya, ada kan alasannya, saya punya alasan. Harus alasannya sesuai dengan syariat Islam. Alasan yang pertama, satu, suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri. Seperti nafkah, materi, pergaulan yang baik, nafkah batin, dan tempat tinggal yang layak. Apakah sudah masuk kategori ini? Namun di sini juga kita lihat seorang istri bukan standarnya standar sultan-sultan YouTube, sultan-sultan Indonesia. Standarisasi kita ya standarisasi kita gitu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, ketika suami merendahkan istrinya dengan cara menyakiti fisiknya, memukulnya, melaknatnya atau mencela sang istri, maka sang istri punya hak untuk mengajukan khulu ke pengadilan. Kemudian yang ketiga, suami pergi dalam waktu yang sangat lama sehingga istri menghadapi keadaan darurat dengan sebab ditinggal oleh suaminya dan suaminya pun tidak mengabarinya. Yang ketiga, suami ditahan dalam waktu yang lama dan ini menurut mazhab Malikiyah disebutkan bahwasanya ketika mereka ditahan dalam waktu yang lama sehingga istrinya pun terbengkalai di rumah, maka dia juga boleh mengajukan khulu. Yang kelima, jika suami divonis memiliki penyakit menular atau penyakit yang membahayakan bagi istrinya, maka subhanallah, maka ini juga boleh untuk minta khulu. Tapi kalau bertahan, bersabar, merawat suaminya, pahalanya adalah surga. Kemudian yang keenam, fasiknya suami sebab melakukan dosa-dosa besar atau tidak melaksanakan kewajiban fardunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meninggalkan kewajiban ini yang menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau rusaknya akad nikah, maka ini juga bisa seorang istri memisahkan diri daripada suaminya. Yang jelas semua alasan-alasan tadi tidak termasuk di dalamnya karena tidak dimanja. Ada seorang istri datang, karena suami saya tidak tahu cara memanjakan saya, karena suami saya tidak romantis, karena suami saya berbeda dengan suami yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik, maka tidak akan pernah mencium bau surga seorang istri yang dengan mudahnya meminta cerai kepada suaminya. Maka subhanallah, seorang istri pun ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia bertahan, maka dia pun mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini masih ada suami tapi ingin pisah dari suaminya, maka jangan berharap bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga, baunya surga dari ratusan ribu kilometer sudah tercium. Orang ini tidak akan pernah bisa mencium bau surga jikalau dengan mudahnya meminta cerai daripada suaminya. Terlalu jauh. Jadi manja itu nggak masuk sifatnya apa yang alasan syar'i. Iya. Apalagi gara-gara suaminya cuma terlambat pulang kerja. Benar. Saya minta cerai, kamu terlambat pulang kerja. Dan itu pun kata baginda Nabi SAW. Iya. Jikalau engkau tidak menyukainya dan itu menyebabkan engkau tidak memenuhi hakmu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi buat jangan jamaah yang ada di egois. rumah nih ya, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita karena kita setelah ini juga kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan beda-beda channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu ya.